Puji nama Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan renungan kita pada hari ini. Bertepatan hari ini adalah hari Natal tanggal 25 Desember. Natal itu sebenarnya adalah berita sukacita. Natal itu berita yang sangat menggembirakan. Pada awal-awal bulan Desember, biasanya mulai dari balita sampai orang tua biasanya sudah diliputi dengan sukacita yang luar biasa. Sebab bulan Desember dinanti-nantikan menjadi satu bulan yang penuh dengan sukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Desember tahun ini menjadi Desember yang kelabu. Kenapa? Karena COVID-19, pandemi dari COVID-19 justru pada bulan-bulan ini semakin marak, semakin membuat orang ketakutan, semakin membuat orang gelisah, semakin membuat orang khawatir, sehingga sukacita Natal itu hampir pudar, hampir tidak ada pada setiap kehidupan anak-anak Tuhan, hampir tidak ada sukacita. Biasanya kalau bulan Desember, para hamba-hamba Tuhan sudah sibuk dengan urusan bagaimana membuat Natal itu semeriah mungkin. Bagaimana acaranya, bagaimana kur yang akan ditampilkan. Anak-anak sekolah minggu sudah mulai sibuk dengan menghafalkan liturgi-liturgi. Anak-anak sekolah minggu sudah sibuk dengan latihan-latihan. Tetapi tahun ini, bulan ini kelihatan sunyi, sepi, bahkan tidak ada yang bersukacita. Ada rasa ketakutan yang luar biasa. Orang-orang tua merasa kesepian. Yang biasanya pada bulan-bulan seperti ini, orang-orang tua seperti saya mengharapkan anak cucunya kumpul bersama-sama. Tetapi bulan ini tidak ada harapan untuk kumpul bersama-sama karena pandemi dari COVID-19. Biasanya pada bulan-bulan seperti ini kita berjabat tangan, tapi tahun ini tidak ada jabat tangan, tidak ada pelukan kerinduan, tidak ada bersilaturahmi satu dengan yang lain. Tetapi Natal tahun ini justru membawa ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan tema jangan takut. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan melihat dan kita akan menghapus ketakutan kita dengan renungan hari ini. Saya berharap dapat membawa satu sukacita, dan sukacita Natal tetap menjadi milik kita bersama-sama. Kita akan buka di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Ini kisah para gembala. Kisah Natal ini, kisah kelahiran Yesus, itu ada satu kata jangan takut kepada Maria, jangan takut kepada Zakaria, dan juga ada jangan takut kepada para gembala. Dan hari ini saya akan membahas tentang jangan takut yang disampaikan kepada malaikat dari malaikat-malaikat kepada gembala-gembala di padang Efrata. Kita akan baca di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi
dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kelahiran Yesus, bangsa Israel diliputi dengan rasa takut karena penjajahan dari Romawi. Tidak ada kepastian, tidak ada sukacita. Selama itu diliputi oleh rasa ketakutan. Mereka menanti-nantikan juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa itu. Pada topik ini tentang gembala-gembala yang sedang mengembalakan di padang belantara. Mereka menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, katanya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Pada saat kegelisahan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengalami pandemi yang seperti ini, kadang-kadang kita terlalu terobsesi dengan berita-berita yang sangat menakutkan. Tidak ada berita yang mengenakan, berita itu sangat menakutkan. Seperti kami di desa yang kecil ini, mungkin kalau di kota besar, di Jakarta, di Surabaya, ya, pandemi dari virus corona ini sudah biasa kalau banyak. Tetapi di kota kecil, di desa kecil sekarang ini, ada beberapa orang yang sudah positif corona, dan itu sangat membuat orang-orang menjadi ketakutan. Kami yang biasa di desa ini adem ayem ya. Tetapi akhir-akhir ini ada banyak kasus yang membuat orang merasa ketakutan. Kami yang biasanya kalau Natal mengundang gereja-gereja lain dengan ratusan orang, tetapi kali ini kami merayakan Natal, membuat ibadah Natal sederhana saja. Karena apa? Karena menghindari kerumunan. Rasa sukacita itu sepertinya berkurang, rasa sukacita itu sepertinya tidak ada lagi. Tetapi saya selalu mengatakan kepada jemaat bahwa kesukaan kita itu bukan diperoleh dari dunia ini, tetapi dari Tuhan Yesus. Gembala-gembala di padang, dia sangat ketakutan, tetapi malaikat Allah berkata, jangan takut. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang diliputi dengan rasa ketakutan, hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Ya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Walaupun kita di tengah-tengah pandemi, tetapi Tuhan akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa pada hari ini. Dia akan memberikan kesukaan yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Kepada Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang sudah tua, walaupun kita sendiri, walaupun tidak ada anak-anak yang mengunjungi kita, walaupun tidak ada cucu yang membuat rumah kita menjadi ramai, tetapi percayalah, Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Tuhan tidak akan mengurangi sukacita yang diberikannya. Walaupun dunia ini menghimpit kita, keadaan menghimpit kita, tetapi mari kita tetap bersukacita. Karena apa? Di ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini ada juru selamat.
Yang namanya juru itu adalah ahli. Kalau dinamakan juru masak berarti ahli masak. Juru mudi berarti ahli mengemudikan. Juru selamat adalah ahli dalam menyelamatkan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara menyediakan hati kita ini supaya Tuhan hadir, Tuhan lahir di dalam kehidupan kita, maka akan ada sukacita yang luar biasa. Bukan cuma itu, kita memiliki juru selamat. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita kelak akan diselamatkan. Itu hadiah yang luar biasa buat kita. Pada Natal ini jangan takut, sebab juru selamat, dia akan menyelamatkan kita. Dari keadaan apapun juga dia akan membela kita. Dia akan menyelamatkan kita sampai kita dipanggil Tuhan. Kita termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena kita menerima juru selamat ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut lagi. Jangan sedih lagi, jangan cemas lagi. Sebab juru selamat sudah ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita baca di dalam ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang kedua, kita akan mengalami damai sejahtera yang tidak terhingga. Orang-orang yang berkenan kepadanya, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, akan mengalami damai sejahtera yang tidak akan habis. Damai sejahtera itu akan membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu akan membawa kita mengalami suatu sukacita. Kita tidak akan merasa khawatir lagi, kita tidak akan merasa takut lagi. Walaupun sekarang ini kita merayakan Natal dengan cara yang sederhana. Mungkin ada keluarga-keluarga yang bisa bertemu hanya melalui virtual saja, bersyukur. Mungkin ada oma-oma, opa-opa yang hanya mengalami ucapan selamat Natal dari cucunya, dari anak-anaknya, bersyukur mereka masih ingat. Ya. Mungkin ada opung-opung yang mengalami kesendirian, tiba-tiba kemudian menerima telepon, mengucapkan selamat Natal, bersyukur. Kita hanya bisa saling mendoakan. Kita hanya bisa saling menguatkan. Supaya kita tetap kuat, tetap kokoh di dalam naungan kepak sayapnya. Kita akan merasa aman. Jangan gelisah lagi, jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Sebab Allah akan turun ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus sudah lahir di dalam pribadi kita masing-masing. Sediakan hati yang terbaik, sediakan kehidupan yang terbaik, sediakan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab dikatakan damai di bumi bagi semua orang yang berkenan kepadanya. Sebenarnya Tuhan itu memberikan damai yang luar biasa, memberikan sukacita. Asalkan kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Asalkan kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kelak akan menyelamatkan kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya himbau dari tempat ini, mari kita tetap bersyukur walaupun perayaan Natal tahun ini dengan sangat sederhana. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap memuji nama Tuhan. Sebab di ayat ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang dapat kita sembah selain Allah di tempat yang maha tinggi, di
Dia adalah Allah yang patut dipermuliakan, disembah, dan dipuji. Sebab Dia yang akan menjadi juru selamat kita, dan Dia yang akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Jangan takut lagi. Tuhan pasti beserta kita. Tuhan pasti membela kita. Tuhan pasti mengakhiri pandemi COVID-19 asalkan kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 dan ke-8. Ulangan 31 ayat 6 dan ke-8. Saya baca mulai dari ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-8. Sebab Tuhan dan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini janji Tuhan. Kalau janji manusia mungkin bisa mengingkari, kalau janji manusia mungkin bisa tidak jadi, tetapi janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Jadi jangan takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang membuat kita takut, mereka yang membuat kita cemas. Mungkin pandemi COVID-19 ini membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Saya sebagai orang tua, anak-anak saya tidak ada bersama saya. Ada beberapa yang tidak bersama saya. Ada yang di Surabaya, ada yang di Pekalongan. Secara manusia, secara pribadi, saya juga mengkhawatirkan keadaan mereka. Kalau dikatakan Surabaya zona hitam, aduh gimana dengan anakku? Tapi saya selalu berserah kepada Tuhan, sebab janji Tuhan, Dia akan menyertai orang-orang yang takut akan Dia. Dan saya percaya Tuhan menyertai anak-anak saya, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Pekalongan. Tuhan pasti menyertai. Menantu cucu saya pasti Tuhan menyertai. Ya. Jadi berserah kepada Tuhan. Berserah, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab, ada sebabnya. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan di ayat yang ke-8, sebab Tuhan Dia sendiri. Jadi tidak diwakilkan saudara. Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Ada 2 kali Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bukan berarti kalau tidak takut, bukan berarti kita sembarangan kemana-mana kita nggak pakai masker, kita sengaja berkerumun, kemudian kita tidak pernah cuci tangan, kita tidak mematuhi peraturan protokol pemerintah. Aku dilindungi, bukan. Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita. Kita juga bisa menjaga diri kita dengan protokol yang sudah diberikan. Itu adalah cara menjaga diri kita. Tuhan kasih hikmat, kita pakai hikmat kita. Tetapi di samping itu kita berserah kepada Tuhan. Karena Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dia sendiri yang akan melindungi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka Dia akan tetap melindungi kita. Dia akan tetap menjaga kita. Jadikan Natal tahun ini Natal yang penuh sukacita, damai di surga, damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Mencoba untuk menjadi orang yang berkenan kepadanya.
So, orang yang berkenan kepadanya selalu dilindungi dan disertai Tuhan, selalu diberi sukacita, dan dia akan menjadi juru selamat bagi kita. Puji nama Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, jangan takut. Baik menghadapi tahun depan, tahun 2021, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau 2021. Tapi kita tetap berserah kepada Tuhan. So, di dalam Alkitab dikatakan, Dia yang berjalan di depanmu. Artinya apa? Sebelum kita melangkah ke depan, Tuhan sudah ada di depan kita. Dan Dia pasti memimpin setiap langkah kita sampai menuju ke surga. Dia akan tetap berjalan di depan kita. Puji nama Tuhan. Saya berharap renungan kita hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan tetap menjaga diri kita dengan kemampuan dan dengan hikmat yang Tuhan berikan, namun kita tetap berserah kepada Tuhan. Serahkan anak cucu kita kepada Tuhan, dimanapun dia berada, di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri sekalipun, Tuhan akan tetap menyertai mereka. Dan biarlah sukacita Natal ini juga menjadi bagian dalam pribadi mereka yang tidak bisa bertemu dengan orang tua. Percayalah, Tuhan tetap memberikan sukacita kepada kita. Puji nama Tuhan. Biarlah Natal tahun ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita, dan saya pribadi beserta segenap seluruh jemaat GPDI Narwastu di Wonorejo Kediri mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.